Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahriani Hasibuan, NPM 19070022, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyimpulkan materi mata kuliah anti korupsi pada pertemuan kedua mengenai hakikat dan dampak korupsi. Adapun pengertian dari korupsi, yang pertama, korupsi adalah tindakan para pejabat publik yang menggelapkan uang untuk kepentingan pribadinya sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya sendiri. Yang kedua, korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang menggunakan modal dari masyarakat sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata, untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan korupsi sering terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi. Selanjutnya masuk kepada tindakan pidana korupsi dalam perspektif normatif. Tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun pengertian dari korupsi aktif adalah memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dalam jabatannya. Terdapat pada pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Contohnya, seorang koruptor yang melakukan percobaan pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian, pengertian dari korupsi pasif adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang terakhir, dampak korupsi. Adapun dampak-dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan korupsi, yang pertama dalam bidang ekonomi. Korupsi akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi. Kemudian dalam bidang demokrasi, seperti pada saat pemilihan anggota legislatif, sering terjadi penyuapan oleh calon anggota legislatif kepada masyarakat agar dirinya dipilih oleh masyarakat tersebut. Dan yang terakhir dalam bidang kesejahteraan negara, akibat dari korupsi dapat menyebabkan kesenjangan sosial sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat tersebut terancam. Kesimpulan dari materi ini adalah korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dan dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang, diantaranya bidang demokrasi, bidang ekonomi, dan bidang kesejahteraan negara. Sekian kesimpulan materi mengenai hakikat dan dampak korupsi dalam mata kuliah anti korupsi. Dan saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.